Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dulu dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Quran Surah Luqman, Quran Surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 14, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, kita mulai dengan menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an iskurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Adik-adik yang dirahmati Allah, siapa umat Islam yang tidak tahu seorang pria yang bernama Luqman? Pasti semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah ke-31, surah Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, tetapi bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Diriwayatkan Luqman adalah seorang pengembala yang hidup selama 1000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah orang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedangkan si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang membicarakannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihatnya kembali membicarakan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang membicarakan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus. Kasihan sekali keledainya.
Lukman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan berjalan di sebelah keledainya. Namun, lagi-lagi orang kembali membicarakan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Lukman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Lukman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Adik-adik yang dirahmati Allah, di antara nasihat Lukman yang disampaikan Lukman kepada putranya adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan perbuatan dosa besar yang tak terampuni. Kemudian yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Adik-adik yang dirahmati Allah, dalam Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan. Dan jika dengan lisan juga tidak mampu, maka hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim, yang artinya barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahajna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakina wa qulu lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Adik-adik yang dirahmati Allah, ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun, kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja. Sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat,
kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin, berkata yang baik, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. Sebagai orang yang beriman, kita hendaknya selalu berkata baik terhadap siapa saja dan kapan saja. Seandainya tidak dapat berkata yang baik, kita dianjurkan supaya diam saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ji jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik. Kalau tidak dapat berkata yang baik, hendaklah diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita menelaah tafsir Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Antara Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 terdapat hubungan. Di antaranya adalah ajaran tauhid dan kesalehan pribadi dan sosial pada dasarnya sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW semenjak generasi awal Bani Israel, yang termasuk di dalamnya Luqman, sebab beliau sedarah dengan Nabi Ayub dan hidup sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Allah sudah mengikat janji mereka untuk bertauhid dan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesolehan sebagai bentuk janji-janji Bani Israel kepada Allah, terdapat tradisi transformasi yang disebut mau'idah atau nasihat, wasiat, dan qaul ihsan atau berkata yang baik dan bijak. Akan tetapi tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya, antara lain keluarga Luqman dan keluarga Nabi Yakub, sehingga menyebabkan sedikit dari Bani Israel yang mengamalkan ajaran tauhid dan kesalehan. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.